Halilintar sedang menjadi buah bibir lantaran dirinya dituding terlibat dalam kasus investasi bodong berkedok robot trading Net89 yang dijalankan Reza Paten. Suami Aurel Hermansyah itu bahkan sudah dilaporkan dan dituntut ganti rugi kepada para korban yang mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Atta Halilintar pun tidak tinggal diam menanggapi hebohnya pemberitaan yang menyeret dirinya terkait investasi bodong berkedok trading Net89 tersebut. Maka, seperti inilah bentuk klarifikasi Atta Halilintar yang secara tegas membantah dirinya terlibat dalam robot trading Net89. Salam teman-teman, yang nanya saya terkait robot trading Net89. Jadi saya pada saat itu melakukan lelang barang sejarah yang paling pertama dengan tujuan dana hasil lelang akan digunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran juga untuk pembangunan masjid. Jadi kalau dibilang saya main robot trading, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot. Semoga semua ini jelas. Terima kasih, semoga Tuhan memberkahi kita semua. Ada 134 orang, termasuk public figure 5 orang itu. Kalau Atta Halilintar sama Aki Malik, dia diduga kena pasal 5 TPPU, kena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan. Tadi pasal 5 itu jelas disebut patut menduga. Artinya dengan harga banana yang tali ikat kepala itu 2,2 M, apakah itu hasil kejahatan atau tidak. Maka dari itu, maka diduga dia kena pasal 5, tidak kena pencucian uang, itu pasal yang pasif ya. Sama juga dengan si Aki Malik, dia menerima 700 juta dari menjual sepeda Brompton. Maka itu yang kita laporkan. Kemudian terkait Mario Teguh, dia jelas adalah founder ya, founder terkait dengan grup Billion Group ya. Kemudian dia leader juga. Kemudian si Kevin, dia juga salah satu yang mempromosikan terkait dengan endorse, karena di Zoom meeting dia terlibat dalam hal itu. Kemudian yang terakhir si Adi Perkasa, ya dia jelas juga dia ada salah satu leader di Net89 dan ada di Instagramnya pun dia post itu. Nah maka dari itu mereka-mereka yang terlibat ini kita minta untuk hadir untuk mengklarifikasi ke Mabes Polri terkait dengan dugaan mereka terlibat Net89. Karena atas mereka yang menjadi promotor ataupun menjadi endorse itu bisa menarik para korban untuk ikut serta. Kemudian kepada Atta Halilintar, kemudian Aki Malik, mereka harus hadir ke Mabes Polri untuk menjelaskan aliran terkait dengan menerima uang 2,2 M sama 700 juta itu. Kalaupun mereka ingin menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan itu. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5, maksimal 5 tahun penjara. Maka itu harapan kita untuk proaktif gitu. Ya kalau terduganya ya mungkin dari itu AA yang direkturnya PT SMI. Kalau kerugian materi saya pribadi kan sekitar 500 juta. Ya. 14 hari kerja ya, nanti 14 hari kerja setelah proses ini. Setelah itu kita dimintai keterangan, kemudian setelah itu mereka dipanggil. Tapi harapan kita para yang terlapor ini, public figure dan kawan-kawan, sebelum polisi panggil lebih baik mereka proaktif lah, gitu, untuk hadir, untuk menunjuk itikat baik mereka untuk klarifikasi terkait dengan dugaan aliran yang mereka terima. Itu ya, 28 M. Ya itu jelas di video YouTube sudah kita download, kemudian video YouTube, Instagram sudah kita masuk ke CDR, itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik ya, termasuk dengan gambar-gambar di medsos. Seperti Adi Perkasa kan ada gambar di Instagram dia menunjuk begini ya. Dan dia adalah leader Pokpes. Nah, dia sudah kita laporkan bukti terkait dengan gambar itu. Kalau saya sih dampaknya ya sangat berdampak ya, karena itu sebenarnya kan uang buat jaga-jaga ya, ibaratnya kan uang pensiun lah ya sebenarnya. Ada jual aset juga, jadi saya pikir saya masuk ke sini kan bisnis ya kan, bisa mendapatkan profit setiap bulan kita bisa ambil ya, seperti itu harapannya ya kan, bisa buat modal usaha sebenarnya. Oh ya sebenarnya kalau sudah melihat begini berarti investasi bodong gitu. Oh iya kan, kalau saya kan kebetulan ikut yang Supreme, untuk benefitnya kemarin itu kan pembagiannya kan 90-10 buat kami kan 10 buat perusahaan itu sih. Jadi kita makanya saya ikut yang paling besar kan, supaya mendapatkan keuntungan yang ya lebih besar.
Terseretnya nama Atta Halilintar yang diduga terlibat dalam investasi bodong memang cukup mengejutkan. Selain Atta, sejumlah nama publik figur juga diduga terlibat dalam investasi bodong trading net 89. Kasus investasi bodong yang menyeret publik figur bukanlah sesuatu yang baru. Terseretnya Atta Halilintar yang kini sudah dilaporkan menjadi daftar panjang selebriti tanah air yang terseret dalam pusaran kasus investasi bodong. Masih segar dalam ingatan publik, kasus investasi bodong yang menyeret Indra Kents, Doni Salmanan yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu yang lalu. Lantas, siapa sajakah publik figur yang diduga terlibat dalam kasus investasi bodong robot trading net 89 selain Atta Halilintar tentunya? Ya, 5 orang itu salah satunya kita Kevin Apelio, keyboard dari keyboardis dari Ben Viera, kemudian Adi Perkasa, drummernya Benny G, Mario Teguh, motivator, kemudian ada Atta Halilintar, Aki Malik. Ya, kita sudah mencoba untuk menghubungi mereka terkait dengan manajemennya. Ya, kita juga sudah mencoba mensurati, tapi kita belum mendapat tanggapan. Yang mudah-mudahan setelah dari ini ada tanggapan dari mereka untuk klarifikasi ke kita. Biar nanti ada istilah tabayun ya untuk klarifikasi terkait dengan keterlibatan mereka. Nah, dan tentu bukan ke kita, tapi ke publik dan juga ke Mabes Polri. Kita hanya mewakili kuasa dari 230 orang. Berharap mendapat keadilan itu sehingga hak-hak korban selama ini bisa dapat dikembalikan seperti itu. Ya, barang tentu pertama kita dananya balik ya. Karena di pasal 94 KUHP pidana hukum acara pidana itu artinya ada penggabungan ganti rugi ya. Jadi bisa kawan-kawan penyidik bisa mengenakan pasal itu kerjasama dengan kawan-kawan jaksa. Nanti pada saat kawan-kawan jaksa untuk menerapkan membuat surat dakwaan itu bisa diselipkan. Kemudian bisa untuk bantuan dari kawan-kawan FPSK terkait dengan hak restitusi ya, hak ganti rugi. Nah, itu akan kita lakukan. Maka setelah ini mungkin Senin nanti kita akan datang ke LPSK membuat laporan juga terkait dengan minta ganti rugi terkait dengan restitusi. Ya, terkait dengan proses lagi-lagi dugaan public figure ini kan pasal 5 itu kan pasif ya. Beda dengan TPPU pasal 3, itu bisa dikenakan pada ownernya. Tapi kalau yang public figure ini pasif, dia pasal 5. Nah, pasal 5 ini ketika dia sudah mengembalikan uang itu bisa dikembalikan. Beda dengan tipikor ya. Peristiwa pidananya nggak hilang. Tapi ini kan bukan tipikor, penipuan dan penggelapan. Jadi juntuhnya ke sana, maka kalau dia ada etikat baik mengembalikan uang itu, maka pidananya tidak bisa diterapkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengembalikan, maka bisa dikenakan. Beda dengan tipikor, meskipun dia kembalikan tetap peristiwa pidananya nggak hilang. Kalau gambar-gambarnya ada, itu kan serah uang cash ya. Ada uang cash kalau Aki Malik itu 707 juta. Itu uang cash ya, karena dia bilang ini adalah lelang ya. Semuanya lelang. Tapi kan di pasal 5 itu jelas menerima transfer, menerima hibah. Meskipun itu untuk amal ibadah, kalau seandainya itu uang sumbernya hasil kejahatan, dia wajib untuk mengembalikan. Kalau tidak dikenakan pasal 5 ancaman 5 tahun gitu ya. Iya, sumber uangnya. Dia nggak bisa berdalih, oh saya nggak tahu. Tapi kan di pasal 5 itu patut menduga, mengetahui atau patut menduga. Jadi ketika orang membeli barang dengan harga di luar nalar, kita harus berpikir positif, apakah ini uang betul atau tidak. Bisa saja pencucian uang. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu, kemudian siapa orang ini dan lain-lain. Apalagi orang itu dia baru kenal. Maka itu kita laporkan supaya dia ada etikat baik, kooperatif untuk hadir menyerahkan uang itu. Kalau tidak, kita minta kepada Mabes untuk terapkan pasal 5 terkait dengan ancaman 5 tahun.